Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sonia Nur Prameswari. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi pariwisata. Yang dimana komunikasi pariwisata yang akan saya bahas adalah elemen-elemen penting yang ada di dalam komunikasi pariwisata itu sendiri. Pertama-tama, apa sih sebenarnya yang terbesit di pikiran kalian tentang pariwisata itu sendiri? Pasti adanya jalan-jalan, foto-foto di tempat spot-spot tertentu. Tentu tidak hanya sebatas itu, apalagi di dalam komunikasi pariwisata ini sendiri. Nah, ada beberapa elemen atau komponen yang penting sekali di tempat pariwisata itu sendiri. Pertama itu adalah destinasi. Nah, destinasi itu hal pertama yang kita akan ingin berkunjung ke tempat destinasi itu sendiri, pasti ada sesuatu hal yang menarik perhatian kita, sehingga kita penasaran, oh ada apa sih di tempat wisata itu sendiri, dan kita pasti akan mau ke sana gitu. Nah, tentu saja di destinasi pariwisata itu sendiri ada yang namanya daya tariknya. Daya tarik yang membuat kita tergugah untuk mengunjungi tempat wisata itu sendiri. Nah, selain adanya daya tarik itu sendiri pasti ada yang namanya tidak terlepas dari budaya yang ada di tempat destinasi wisata itu sendiri. Lalu ada yang namanya alamnya yang kita bisa lihat, oh ini tempatnya begitu indah, makanya kita kenapa ingin berkunjung ke tempat destinasi wisata itu sendiri. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya aksesibilitas. Apa sih aksesibilitas? Tentu saja salah satunya adalah untuk kendaraan untuk mengunjungi tempat destinasi wisata itu sendiri. Nah, seperti transportasi apa yang harus kita gunakan, jalur mana yang harus kita lewati, agar bisa sampai ke tempat destinasi wisata itu sendiri. Seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya juga, selain transportasi, ada yang namanya juga travel agent-nya. Nah, kita dari transportasi itu sendiri, bisa kita gunakan transportasi, tidak hanya transportasi pribadi, tapi juga biasanya yang namanya tempat ke destinasi wisata itu ada juga beberapa travel agent yang menyediakan kendaraan atau transportasi untuk sampai ke destinasi wisata itu sendiri. Nah, jadi tidak hanya kendaraan pribadi, kita juga bisa menggunakan transportasi umum seperti bus dan lain sebagainya. Dan tidak hanya dari darat saja, tetapi juga bisa dari udara maupun dari air, transportasi yang bisa kita gunakan. Tergantung di mana destinasi wisata itu sendiri berada, apakah di sekitaran perairan, ataukah misalnya jauh dari tempat asal kita bisa menggunakan transportasi udara, dan bisa juga dengan menggunakan tentunya transportasi darat, transportasi umum maupun transportasi pribadi itu sendiri. Nah, yang ketiga ada yang namanya pemasaran. Pemasaran apa kaitannya sama dengan destinasi wisata itu sendiri atau dengan pariwisatanya sendiri? Tentu, nah disinilah ada yang namanya komunikasinya, pesan yang disampaikan untuk ke masyarakat luas atau calon-calon pengunjung yang akan datang ke tempat destinasi wisata itu sendiri. Nah, di mana pemasaran yang dilakukan bisa jadi di zaman modern sekarang itu seperti ada yang dari sosial media, ya, lalu ada yang namanya dari pamflet-pamflet digital, ya, seperti itu. Nah, jadi melakukan pemasaran dari bentuk pamfletnya itu sendiri juga pasti dibuat semenarik mungkin. Ada apa aja di dalam destinasi wisata itu sendiri, daya tarik apa aja yang terdapat di dalam destinasi pariwisata itu sendiri. Jadi, ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar tertarik untuk mengunjungi tempat destinasi pariwisata itu sendiri. Seperti itu. Nah, lalu ada juga sumber dayanya. Sumber daya, apa maksudnya sumber daya? Dan biasanya sumber daya itu biasanya juga dari manusianya yang pertama. Ya, seperti ada yang namanya tour guide-nya di tempat wisata itu sendiri. Yang dimana tour guide itu sendiri bisa memberikan informasi terkait tempat wisata itu sendiri. Nah, biasanya tour guide ini yang lebih digunakan itu adalah tempat destinasi-destinasi yang bersejarah seperti keraton,
museum, ya, dan tempat-tempat bersejarah lainnya yang dimana tempat destinasi wisata itu sendiri memiliki ceritanya sendiri yang sudah lama, yang tidak dimiliki oleh tempat destinasi-destinasi wisata lain. Seperti itu. Nah, itu juga termasuk ke dalam yang tadi, yang pertama kita balik lagi ke destinasinya itu sendiri, daya tariknya, ciri khasnya, seperti itu. Ada suatu ceritanya di situ. Cerita yang memang hanya dimiliki tempat destinasi wisata itu sendiri, seperti itu. Lalu ada kelembagaan pariwisata. Nah, kelembagaan pariwisata ini sendiri itu adalah kaitannya. Itu tadi sumber daya manusia, ataupun juga dinas-dinas pemerintahan. Nah, seperti dinas pariwisata, baik dari provinsi maupun kota yang menaungi tempat destinasi wisata itu sendiri. Yang dimana akan terkait dengan pemerintahan setempat. Seperti itu. Nah, seperti misalnya di Kota Palembang, ada yang namanya destinasi pariwisata Kampung Arab, Kampung Kapitan, nah, di mana itu dinaungi oleh Dinas Pariwisata Sumatera Selatan, yaitu atau provinsinya, seperti itu. Yang dimana itu termasuk di Palembang ini sendiri ada loh ternyata destinasi pariwisata seperti Kampung Kapitan, Kampung Arab, atau yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan nantinya, seperti itu. Nah, jadi itulah komponen-komponen penting yang ada di dalam komunikasi pariwisata. Nah, hubungannya ke semua komponen ini dengan komunikasi, ilmu komunikasi, itulah semuanya harus dikomunikasikan kepada masyarakat nantinya sebagai wisatawan untuk mengunjungi tempat destinasi wisata itu sendiri. Dari promosinya seperti apa, penyampaian pesannya, ada daya tarik apa yang ada di tempat destinasi wisata itu sendiri, bagaimana nantinya kita akan berhubungan dengan hospitality-nya di tempat destinasi wisata itu sendiri, yaitu salah satunya tour guide-nya, bagaimana kita mendapatkan informasi dan bagaimana juga tour guide-nya menyampaikan sebuah informasi yang ada di tempat destinasi wisata itu sendiri, seperti itu. Dan juga hubungan dinas pariwisata dengan tempat wisata itu sendiri seperti apa untuk support destinasi pariwisata itu sendiri. Jadi tempat pariwisata itu sendiri tidak bisa berdiri sendiri, pasti akan ada yang namanya lembaga pemerintahan atau lembaga setempat yang akan menaungi tempat destinasi wisata itu sendiri, sehingga destinasi wisata itu sendiri bisa berjalan dengan baik dan selalu berkembang, menambah daya tariknya, menambah sumber dayanya di dalam destinasi wisata itu sendiri, dan juga semuanya fasilitas-fasilitas yang akan mendukung destinasi wisata itu sendiri. Nah, itulah hubungannya komunikasi dengan pariwisata itu sendiri. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai komunikasi pariwisata. Jadi, komunikasi pariwisata itu tidak hanya sekedar jalan-jalan dan foto-foto saja, tetapi banyak komponen pendukungnya di tempat destinasi wisata itu sendiri, terutama ada kaitannya juga dengan yang namanya komunikasi, ilmu komunikasi. Seperti itu. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi. Sekian untuk hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!